gelap ya foto abdi teh ya. Nggak usah pakai foto ya Bu ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta yang sudah hadir bersama-sama kami di sini ya, yaitu di kegiatan hari ini, insya Allah saya sendiri host Adelia Komalasari dari Pospaud Melati 1. Hmm, dan kemudian moderator moderator adalah Bapak Wawan ya, Bapak Ya, Wawan siap. dari Kober Golden Kid. Betul ya Pak Wawan ya? Dan Benar, terima kemudian kasih. presenter dari SMA 1 SMA Negeri 1 Dayeuh Kolot ya, atau Semandai tadi kalau kata Ibu Maya, Semandai itu. Jadi memang insya Allah hari ini bahasannya adalah mendidik dan melatih kemandirian siswa, dan yang akan dipimpin oleh Bapak, yang akan dimoderatori oleh Bapak Wawan Basyara. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Mangga Pak Wawan Basyara. Baik, terima kasih host Adelia. Alhamdulillah sekarang kita sudah siap semua, sudah ada instruktur dan pemateri sudah siap. Hari ini kita akan membahas tentang mendidik dan melatih kemandirian anak ya oleh seorang yang luar biasa, seseorang yang sudah sangat terkenal di lingkungan kita, seorang pahlawan yang sangat baik dan jasanya bagi para perempuan di Indonesia, yaitu Ibu kita Kartini. Ibu Kartini sekarang hari ini ulang tahun ya. Nggak juga sih. Iya betul. Nggak juga, Pak. 21 April diperingati oleh seluruh wanita di Indonesia. Tentunya Ibu Kartini banyak sekali, sudah sekian lama mengajar di SMA 1 Dayuh Kolot, luar biasa sekali pengalamannya. Nah, kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara Ibu Kartini memberikan mendidik putra-putrinya agar mandiri. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Mangga Bunda Kartini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kemudian juga Ibu Ajeng sebagai instruktur yang saya hormati, pada semuanya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini. Pada hari ini kita akan membahas, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator ya yang telah memberikan waktunya pada saya. Aduh, rada grogi kita Bu punten. Di saya ini hujan Bu dari tadi ngecerak dari jam berapa tuh? Dari jam 7:30 sama ya Bu ya? Sama Bunda di sini juga. Dari malam Iya, buruh besar. hujan jadi Alhamdulillah ya. Bunda Kartini selalu semeringah ya, bisa Aduh ya. menghangatkan pagi yang dingin. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita bisa menghangatkan suasana yang dingin ya di pagi ini, karena di tempat saya dari 7:30 itu udah hujan ya, hujan besar gitu ya, dari 7:30. Sekarang lagi rintik-rintik, masih rintik-rintik di luar. Oke, Ibu Bapak, saya di sini perkenalkan, nama saya Kartini, saya ngajar di SMA Negeri 1 Dayakolot. Meskipun saya udah ngajar sangat lama, tapi mungkin pengalaman jauh lebih banyak dari guru-guru yang masih muda ya, karena itu tadi ya kemarin, jadi saya terlalu ingat, jadi orang yang cerdas itu bisa dikalahkan dengan orang yang terus belajar, karena mungkin saya tuh sedikit belajarnya, jadi mungkin ya pengetahuannya juga segitu-gitu aja. Oke, bahasan kali ini saya akan membawakan tentang mendidik dan melatih kemandirian anak. Jadi kemandirian anak di sini adalah di rumah ya Bu ya. Ya, punten Ibu Bapak, bukan saya menggurui, ini hanya sekadar share saja. Mungkin ini juga materinya juga ya ada acak-acakan gitu ya. Karena bukan ahlinya, tapi kita sharing saja, terutama bagi mereka mungkin guru-guru TK, PAUD yang lebih banyak mengerti tentang psikologi anak ya. Kalau saya ngajar di SMA itu aduh ya seperti itulah. Tapi kini materi ini saya fokuskan ke kemandirian di rumah ya, bukan kemandirian di sekolah, karena kemandirian sekolah itu nanti terbawa dari rumah. Jadi
eh, kita tahu bahwa semua gerak-gerik atau perilaku anak itu adalah cerminan pendidikan di rumah. Jadi semua karakter yang anak punya, termasuk kemandirian, itu berawal dari anak. Jadi bisa lihat kalau lihat perilaku anak, misalkan anak yang lalai mengerjakan tugas, tidak mau bertanggung jawab, itu balik lagi kita sudah terbayang bagaimana mereka di rumah. Nah, untuk itu mungkin bagi bapak-bapak yang sudah punya anak banyak ya, sudah gede-gede, itu pengalamannya udah banyak ya. Dan memang jadi terutama itu adalah kan tugas dari ibu rumah tangga. Dan ibu rumah tangga itu kan tidak ada sekolahnya ya. Kalau ada sekolahnya kita sudah rame-rame berbondong-bondong bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik. Apalagi kita tantangannya sebagai ibu rumah tangga merangkap menjadi ya membantu suami atau kerja di luar ya. Kita sering lupa bahwa ibu rumah tangga itu tidak ada kerjaan. Justru ibu rumah tangga itu adalah kerjaannya adalah 24 jam ya. Kita bayangkan sebelum mereka bangun, anak-anak kita bangun, suami kita bangun, siapa yang paling duluan bangun? Wah, kalau kita bangun paneri istilahnya ya, wah nggak kebayang ya, acak-acakan jadwalnya. Sebelum mereka kita tidur ya, sebelum kita belum anak-anak suami sudah tidur, kita masih ngeleyeng ya. Saya sendiri rasakan kalau misalkan besoknya ngajar itu yang di pikiran saya tuh bukan ajar apa, tapi menu apa untuk subuh nanti. Apalagi tidak punya yang membantu di rumah gitu ya. Nah, atas dasar ini terutama kita supaya tidak capek gitu ya, punya anak-anak, apalagi anak-anak kumpul di rumah kemudian sudah pada gede-gede, kita bisa mendidik atau melatih anak supaya mandiri. Ya minimal untuk kepentingan mereka ya gitu. Jangan sampai misalkan acak-acak di kamarnya sendiri saja tidak bisa membereskan, setelah makan masih oleh orang tua, sehingga orang tuanya ya capek sendiri. Nah, kecapean sendiri kita itu ya mungkin tidak 100% salah pada anak ya. Anak tidak mau cuci bajunya sendiri, anak tidak mau nyetrika, anak tidak mau membereskan pelajarannya. Nah, mungkin tidak 100% dari salah anak, tapi mungkin kalau dilihat flashback ke belakang, mungkin apa sih kesalahan kita sehingga anak-anak kita tidak mandiri ya. Nah, mungkin nanti untuk bahasan ke depannya, saya mohon maaf mungkin kalau misalkan ada kekurangannya atau salah konsep, salah persepsi, saya mohon maaf, dan mungkin nanti yang lain bisa meluruskan. Nah, kita mulai mendidik dan melatih kemandirian anak. Kita lihat mulai dari pengertian mendidik ya. Jadi pengertian mendidik dilihat dari segi sisi atau dari segi isi, itu mendidik itu berkaitan dengan moral ya. Dari segi proses, mendidik itu berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar ya, untuk belajar, kemudian untuk mengikuti tata tertib yang telah disepakati bersama, baik itu tata tertib yang ada di rumah, tata tertib yang di masyarakat ya, maupun tata tertib yang ada di sekolah atau di mana anak itu berada. Karena kita tahu kan setiap anak itu mempunyai peran dan status masing-masing ya. Jadi mempunyai status dan peran masing-masing, di mana status anak dan peran anak itu harus disesuaikan. Jadi jangan sampai anak tidak bisa menyesuaikan status dia apa, perannya apa. Nah, setiap individu kan bisa mempunyai beberapa peran. Contohnya misalkan seorang anak di rumah statusnya sebagai apa? Sebagai anak. Di luar, di masyarakat sudah beda statusnya. Di sekolah sudah beda statusnya. Jadi yang kita harapkan dengan mendidik, melatih kemandirian anak bisa tahu ya. Kalau misalkan di rumah statusnya dia sebagai anak ya, peran itu kan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan statusnya. Jadi kalau anak statusnya sebagai atas statusnya sebagai anak di rumah, berarti dia harus mencerminkan peran-peran dia sebagai anak. Begitu juga kalau dia misalkan sudah di sekolah, statusnya udah ganti lagi, dia sudah menjadi seorang pelajar, berarti dia perilakunya harus mencerminkan atau mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, itu kemudian dari segi strategi dan metode yang digunakan mendidik itu lebih menggunakan keteladanan dan pembiasaan. Artinya kalau misalkan dalam mendidik anak di rumah, kita tidak bisa hanya menyuruh-nyuruh anak saja. Nak sholat ya, ibunya sendiri lagi nanggung nih, lagi nonton drama drakor. Ayo, siapa yang ini ngetren ngefans ke drakor.
Kemudian kalau misalkan anaknya, ibunya atau bapaknya nyuruh nak sholat, tapi bapaknya sendiri lagi baca koran atau apa. Nah, itu jadi mendidik ini strateginya atau pada prakteknya itu lebih menggunakan keteladanan dan pembiasaan. Oke, kita lanjut. Dan sekarang pengertian dari melatih ya. Kalau melatih itu ditinjau dari segi isi itu berupa keterampilan. Jadi dilatih berupa keterampilan, kemudian kecakapan atau life skill ya. Kemudian ditinjau dari prosesnya, maka melatih itu dilakukan menjadi ditinjau dari prosesnya, maka melatih dilakukan dengan menjadi contoh atau role model dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Nah, ditinjau dari strategi dan metode yang dapat digunakan itu melalui praktek ya. Kalau di rumah ya praktek dipraktekkan. Kalau misalkan nyuruh-nyuruh anak sholat tapi kita tidak pernah sholat, nyuruh-nyuruh anak untuk baca Quran tapi kita nggak pernah baca Quran, seperti itu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan kemandirian anak. Jadi kemandirian anak itu merupakan suatu kemampuan untuk berpikir, ya, merasakan, serta anak melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri sesuai dengan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari tanpa dibantu oleh orang lain. Jadi pada dasarnya kemandirian anak itu adalah anak bisa mandiri, bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari tentunya sesuai dengan perkembangan anak. Ya, itu baik dalam secara fisik ya maupun secara pikiran ya. Bahkan secara fisik ya, sedangkan dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, bisa melaksanakan apa yang dia butuhkan tanpa selalu meminta pertolongan ke orang lain. Selanjutnya kita lihat tugas-tugas perkembangan anak ya. Tugas-tugas perkembangan anak misalkan pada usia 0 sampai 6 tahun ya. Anak itu harus sudah belajar berjalan. Kemudian belajar memakan makanan padat, belajar membaca, buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis, membentuk konsep-konsep atau pengertian yang sederhana dalam kehidupan sosial. Dia bisa tahu hal-hal yang misalkan dalam anak yang 2 tahun misalkan tahu konsep-konsep apa itu misalkan rumah, orang tua segala macam ya. Belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara dan lain-lain. Kemudian belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Jadi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Nah, ini semua peran-peran, semua tugas-tugas perkembangan ini jelas ini sangat dipengaruhi oleh orang tua ya. Bagaimana misalkan anak bisa mencapai tugas-tugas perkembangan sederetan ini dari pada usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ini kalau tidak misalkan kita tidak dididik dan tidak dilatih sejak usia dini, nah nantinya anak tidak bisa mandiri ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya kebudayaan itu adalah tidak diturunkan secara genetik. Artinya budaya itu tidak bisa turun secara genetik. Misalkan ibu bapaknya disiplin, anaknya tidak ujug-ujug jadi disiplin tanpa proses belajar. Bedakan dengan hewan atau misalkan dengan selain manusia. Hewan misalkan burung bisa terbang karena memang nalurinya burung bisa terbang ya, tanpa diajari juga bisa ya. Tapi kalau misalkan manusia tidak. Dan manusia itu kan bisa menjadi manusia seutuhnya kalau dia hidup di lingkungan manusia lagi. Kita lihat bagaimana seorang Tarsan yang hidupnya dibesarkan di hutan, disebabkan oleh monyet ya atau gorila ya. Nah, dia kan kita lihat di film itu anime film, tapi kenyataan bahwa membuktikan bahwa manusia itu bisa hidup sebagai manusia yang normal, manusia yang sempurna kalau hidup di lingkungan manusia dan diajari tugas-tugas atau kelakuan-kelakuan manusia. Kita lihat film di seorang Tarsan, kalau misalkan karena dia dibesarkan di lingkungan monyet misalkan ya, karena di lingkungan monyet akhirnya kan dia perilakunya seperti itu karena tidak diajarkan gitu ya. Jadi ya Pak, jadi kelakuannya kayak monyet. iya gitu.
Mohon gitu tak Pak. Jadi yang namanya budaya, ingat kita selalu ditanamkan kita bahwa budaya itu tidak diturunkan secara genetik. Ayahnya dokter kan tidak mungkin anaknya ujung-ujung jadi dokter tanpa melalui proses pendidikan dan bla 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 sehingga mencapai menjadi dokter. Ini juga sama. Kita sehari-hari sadar tidak sadar kita ke anak itu dalam rangka mensosialisasikan atau menginternalisasikan nilai-nilai nilai-nilai norma-norma aturan-aturan yang ada di kebudayaan kita atau di keluarga ya gitu ya, seperti itu. Kenapa? Jadi semua belajar karena memang semuanya harus diajarkan, tidak bisa anak ujug-ujug bisa seperti itu. Kalau di sini ininya PPT-nya Punten Ibu Bapak, kalau di saya PPT-nya loading. Ya Pak, maaf Pak, ada gangguan sedikit. Ada loading PPT-nya Pak, nggak tahu nih apa komputernya atau apa. Diklik lagi jadi pindah, jangan diklik lagi dipindah. Oh, iya. Jadi pindah lagi ke halaman berikutnya. Oh iya, siap. Jadi hilang lagi tadi kata sama Ibu, diklik jadi ke halaman berikutnya pindah. Iya Pak, maaf ya, sebentar. Tunggu aja Bunda. Iya siap. Aja lagi. Memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya Bunda ya. Iya jelas Pak. Kalau ya tadi kalau lingkungannya di hutan ya kayak di iya. hutan. Iya jelas ya. Udah lanjut? Ya siap Pak. Kemudian kita lihat tugas-tugas perkembangan pada usia sekolah itu 6 sampai 12 tahun. Apa yang harus dimiliki oleh seorang anak pada usia 6 sampai 12 tahun. Yang pertama mereka harus sudah belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan ya. Usia permainan, belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian misalkan ini ya belajar memainkan belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Anak-anak di usia ini sudah pandai bermain secara fisik ya, misalkan bermain misalkan dengan teman-temannya. Kalau dulu ya misalkan ucing-ucingan ya atau permainan-permainan yang bersifat fisik. Kalau sekarang mungkin saya lihat jarang sekali anak-anak bermain memperoleh keterampilan fisik melakukan permainan ya. Sekarang anak-anak lebih ke ini ya, ke gadgetnya masing-masing gitu ya. Kemudian bergaul dengan teman-teman sebayanya. Dia harus bergaul dengan teman-teman sebayanya ya, supaya ya pemikirannya sama, jadi tidak matang duluan. Jadi anak usia 6 tahun jangan sampai terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang sudah dewasa gitu ya. Kemudian belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah ini juga ya harus diperhatikan. Dia harus membedakan bahwa saya laki-laki ya harus mainnya dengan laki-laki lagi, kemudian perempuan dengan perempuan lagi. Jangan sampai membiarkan anak laki-laki bermain terus dengan anak perempuan. Mungkin karena di rumahnya kakak adiknya banyaknya perempuan ya, ibu bapaknya membiarkan saja anak-anaknya bermain dengan bukan anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung. Ya, sudah mulai diajarkan mengembangkan kata hati, jadi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, ya, dapat membuat rencana, berbuat untuk masa depan, bebas dari pengaruh orang tua dan orang lain. Jadi di sini mungkin peranan orang tua tidak mendikte supaya anak bisa memperoleh kebebasan secara pribadi, karena kebiasaan kita adalah membiasakan atau menyamakan dunia kita dengan dunia anak. Ingat bahwa dunia anak itu mempunyai dunia sendiri ya. Dia mungkin sewaktu-waktu pengen menyendiri, tidak terlalu didikte sama orang tuanya ya, ini itu. Jadi dia juga punya dunia sendiri, dan kita kadang-kadang suka lupa bahwa mereka punya dunianya sendiri ya. Kemudian mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga, mengembangkan sikap tolong-menolong dengan rasa dan menghargai hak orang lain. Itu tugas-tugas perkembangan atau kemandirian yang harus dipunyai oleh anak usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian tugas-tugas perkembangan remaja ya.
Nah, ini remaja itu usia mungkin usia dari SMP ke atas ya, SMA ke atas ya. Dia tugas-tugasnya dia harus bisa mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya, baik dengan laki-laki maupun perempuan, mencapai peran sosial pria dan wanita ya, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, kemudian mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa selainnya. Mungkin kita ya banyak kasus mungkin ya Bu ya, Ibu Bapak, kita contoh kemarin kasus-kasus yang anak-anak, kenapa anak-anak sering kalau dia tuh depresi, mungkin jalan terakhirnya adalah dengan cara bunuh diri ya. Contoh misalkan ini menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Jadi di sini peran orang tua dalam mendidik supaya anak mandiri bisa menerima keadaan fisiknya ya kalau misalkan kita diurut-urutkan itu kembali lagi ke nilai-nilai agama. Jadi insya Allah kalau misalkan kita punya sudah menanamkan anak sedini mungkin dengan nilai-nilai agama ya, insya Allah ini tugas-tugas perkembangan remaja tahap terbaca maupun tadi dalam anak 0 sampai 6 tahun atau 6 sampai 12 tahun dan remaja insya Allah bisa tercapai. Dan di sini adalah semuanya adalah peran orang tua ya. Jadi kalau misalkan anak kekurangan fisik ya, berarti kan itu tugas orang tua bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anaknya bahwa kekurangan fisik itu adalah bukan akhir dari segala-galanya ya. Kemudian mengharapkan dan mencapai perilaku yang sosial dan bertanggung jawab, itulah tugas-tugas usia perkembangan remaja. Kemudian mempersiapkan karir ekonomi. Nah itu sudah ya, orang tua kan kebanyakan, apalagi orang tua yang awam, mungkin maaf ya, misalkan anak-anak suka diloskan ngawe bari jantan nawe, tapi kan tidak. Jadi anak dari misalkan sudah kelas 3 SMA itu anak didudukan ya, misalkan caranya ditanya ya, nanti mau jadi apa ya, nanti dikasih saran kalau misalkan jadi ini harus begini, atau misalkan lebih ininya orang tua minimal ada perhatian terhadap anak, jangan sampai los saja ya, terserah anaknya saja ya. Anak-anak kan dalam masa-masa keluar SMA itu adalah masa-masa kan yang paling bingung menentukan nasib dia ke depannya, apalagi mungkin kalau yang sudah mau kuliah udah jelas, tapi kalau yang misalkan tidak punya kemampuan untuk kuliah, dia kerja tidak punya segala macam, nah itu orang tua lah yang harus membimbing. Atau misalkan kalau orang tua tidak bisa membimbingnya, kita bisa meminta bantuan ke guru BK-nya di sekolah anak kita. Kemudian mempersiapkan perkawinan dan keluarga, jelas ya. Nah, komponen kemandirian. Komponen kemandirian itu suatu anak itu bisa dikatakan dia sudah mandiri apabila pertama dia ada sifat bebas. Bebas itu adalah bertindak atas keyakinan sendiri. Bukan berarti bebas semau gue gitu ya. Bukan berarti bebas juga bebas nanti anaknya menjadi individualistis, bukan, tapi bertindak itu atas kehendaknya sendiri. Jadi bukan didikte atau bukan atas dorongan orang lain. Kemudian progresif, dia berusaha untuk mengejar prestasi, tekun dan terencana dalam mewujudkan cita-cita. Jadi anak sudah punya cita-cita dari sekarang mau jadi apa ke depannya, dan ini jelas semua komponen ini pasti harus didukung oleh orang tua. Kemudian inisiatif, mampu berpikir secara orisinal, bukan pikiran orang lain, kreatif dan penuh inisiatif. Kemudian terkendali dari dalam, jadi mampu mengatasi masalah yang dihadapinya atau mampu mengendalikan tindakannya. Nah ini mungkin kebanyakan yang dialami oleh anak ya. Kalau anak itu kurang kemandiriannya, segala sesuatu cepat putus asa ya. Saya sendiri merasakan kalau misalkan anak tuh, coba lihat misalkan kita lihat kalau anak tuh ya, anak juga tuh ada stresnya ya, apalagi sekarang di rumah. Wah, di rumah itu anak stres banget. Minggu pertama yang saya alami oleh anak-anak saya, minggu pertama mengerjakan tugas online dari gurunya semangat. Wah, pagi-pagi udah nagok di komputer ya. Minggu kedua, minggu ketiga sudah stres dia tuh. Karena rutinitasnya seperti itu, bangun, makan, sarapan, nagok di komputer, segala macamnya, mengerjakan tugas gurunya harus sekian, selesai segala macam. Tapi dia tidak ada variasi. Jadi bukan malas ya, tapi mungkin jenuh ya, seperti kita saja ya, sehari 2 hari, seminggu misalkan kita enak di rumah, tapi udah udah mencapai 6 minggu ya kita di rumah itu sudah bosan gitu, jenuh gitu, bukan capek, bukan apa, tapi jenuh, jadi nggak ada variasi gitu. Nah, jadi ini
anak biasanya banyak sekali, yang terutama saya lihat di anak-anak saya itu kalau banyak tugas, ini belum, wah sampai stres gitu ya anak itu. Nah, anak yang dibiasakan untuk mandiri, nah itu dia bisa menghadapi masalah yang dihadapinya, benar mampu mengendalikan tindakannya. Kemudian dia punya kemantapan diri, dia punya harga diri dan percaya diri. Oke, lanjut ya. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kemandirian anak. Pertama dari faktor internal. Faktor internal itu diantaranya adalah jenis kelamin, kecerdasan, dan perkembangan. Jenis kelamin jelas ya. Biasanya anak laki-laki ya yang lebih banyak mandiri daripada anak perempuan, katanya seperti itu. Tapi juga sebaliknya ya, tergantung mungkin pembiasaan di rumah ya. Kemudian kecerdasan atau inteligensinya jelas, anak yang misalkan kecerdasannya sekian itu akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian ya. Kalau misalkan anaknya tergolong cerdas atau misalkan punya inteligensi yang tinggi, ketika dia dikasih PR dari gurunya segala macam, dia bisa mengatasi sendiri. Tapi kalau mungkin anak yang rada kurang misalkan ya, dia mungkin harus ada bantuan dari orang-orang sekitar, apakah itu kakaknya, ibunya ya, atau mungkin ya dia masa bodoh saja mau ngumpulin mau tidak ya. Akhirnya karena ibunya takut ini, akhirnya ibunya yang mengerjakan. Kemudian perkembangan seperti tadi ya, sesuai dengan perkembangannya. Jadi sangat berpengaruh, anak yang berkembang dengan bagus dia bisa mencapai tahap-tahap atau tugas-tugas sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, ini faktor eksternal, itu berarti faktor dari luar. Pertama itu adalah pola asuh ya. Pola asuh itu kan pola asuh bagaimana kita membesarkan atau mendidik anak di dalam rumah ya. Banyak kan pola asuh, ada orang yang cuek, kemudian ada yang close gitu ya, ada yang terlalu protektif terhadap anak ya. Ada yang misalkan secara bertanggung jawab. Contoh misalkan pola asuhnya yang terlalu protektif ya, terlalu menjaga anak, segala sesuatu itu nggak boleh tidak boleh mengerjakan, takut ini takut itu ya. Anak misalkan mau cuci piring yang sudah harus sesuainya bisa, takut misalkan piringnya pecah atau gimana, itu kan sangat berpengaruh. Kemudian misalkan anak belajar makan, anak lagi harusnya anak sekian misalkan usia mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun ya, dia harus bisa belajar makan sendiri, tapi orang tuanya mungkin kita sendiri tahu ya, kalau misalkan dia makan bobacak segala macam, capek lagi, akhirnya udah aja disuapin. Nah, itu juga pengaruh ya. Contoh misalkan udah makan, dia belajar harus cuci makan, tapi kalau pola asuhnya ya, saya sendiri merasakan gitu, kalau anak itu misalkan cuci piring di dapur, wah sedapur habis itu, barasah kemana-mana ya, sabun kemana-mana. Tapi harusnya kita kalau misalkan harus sabar, itu adalah rangka mendidik kemandirian anak ya. Misalkan anak misalkan, apalagi misalkan orang tua, kebanyakan saya lihat banyak yang misalkan karena dia tidak kerja di luar, misalkannya hanya ibu rumah tangga saja pekerjaannya, kadang-kadang semua pekerjaan itu di-tackle sama ibunya ya. Dia lupa bahwa anak kita memerlukan keterampilan hidup yang nanti dia harus bisa dicapai atau bisa dikerjakan sendiri setelah lepas dari orang tua. Akhirnya kalau misalkan nanti di rumah itu pola asuhnya seperti itu ya, nanti misalkan anak sudah menikah tiasa masak cai-cai acan misalkan ya, masak telur jadi gosong, masak air pun gosong. Nah, itu kan balik lagi ke sikap orang tua ya. Apalagi misalkan pola asuhnya anak tidak diajarkan mandiri, sudah SMA bajunya masih dicuci sama orang tuanya ya, meskipun ada mesin cuci segala macam, tetap anak dikasih tanggung jawab. Kemudian faktor eksternal lainnya adalah sosial budaya. Sosial budaya artinya adat istiadat yang kita anut ya. Contoh misalkan konten kalau salah, misalkan dalam cara mandiri, kita lihat orang-orang mana saja yang misalkan dia sifat merantaunya itu kuat ya. Misalkan orang Minang ya, Padang gitu ya, atau misalkan mungkin orang suku Batak itu kan, wah di mana-mana ada ya, di mana-mana kita di kota manapun kita ini kayaknya nasi Padang selalu ada ya. Tapi kalau orang Sunda, contoh ya, jadi mungkin tidak semua. Jadi orang Sunda itu
mungkin sifat kemandirian untuk merantau itu kayaknya nggak sekuat mereka ya, apalagi kalau di Sunda itu istilahnya tuh apa ya, kurung patok ya. Kurung patok itu tidak pernah kemana-mana ya, atau misalkan ada konsep namanya apa ya, bengkung ngariung bongkok ngaronyok gitu ya. Jadi apapun yang terjadi sudah di sini saja. Kalau misalkan anaknya kerja jauh ya, melang gitulah istilahnya, itu mungkin salah satunya sifat dari kemandirian seperti itu. Oke, lanjutnya. Nah, untuk semua itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak kita bisa mandiri? Yang pertama adalah melibatkan anak-anak bekerja sama dalam keluarga. Jadi anak-anak dikasih tugas ya, dikasih tugas, kemudian diberi kesempatan memilih, memberi tanggung jawab dan kepercayaan, mendorong dan membimbing serta memberi dukungan. Jadi di rumah dari hal-hal kecil dikasih tugas atau diajak kerjasama. Contoh misalkan hari Minggu ya, kita kerjasama, siapa yang membersihkan ini, siapa yang ini, siapa ini ya. Anak bebas memilih ya. Anak misalkan saya hari ini misalkan dalam pembagian tanggung jawab, saya yang ngepel hari ini, kakaknya misalkan yang cuci piring, kemudian yang lain nyetrika segala macam. Itu dari hal-hal yang kecil ya, dan diberi tanggung jawab ya, dikasih kepercayaan ya. Biasanya gitu ya, kalau misalkan kita tuh rada, ibu-ibu tuh rada gak sabar ya, anak misalkan nyetrika, wah kurang rapi segala macam, sinilah sama ibu aja. Nah, kadang-kadang kan kayak gitu ya, gak sabar gitu ya, padahal kita harus menahan diri ya, harus menahan diri bahwa itu adalah semuanya adalah untuk kemandirian anak ya, memberi dorongan ya, dukungan, memberi dukungan terhadap anak-anak kita. Ayo kamu bisa ya, dan itu mungkin kata-katanya juga harus yang baik gitu ya, tidak cepat menyalahkan. Jadi sehingga anak tidak mau lagi nanti. Misalkan ngepel ya, kita dikasih reward ya, aduh ngepelnya bersih padahal acak-acakan ya, nyuci piringnya ini, nah gitu. Jadi ada rasa tanggung jawab dan percaya bahwa saya bisa melaksanakan. Nah ini yang kesalahan yang banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga gitu, segala sesuatu pengen beres udah aja gitu ya, tidak mau liur gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian memberi kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah ini mungkin ya yang selalu kita jarang ya mungkin ya, apalagi yang misalkan yang kerja luar, waktunya kapan ya. Jadi makanya kan ada misalkan kesempatan dari tidak ada TV, tidak ada segala macam, dari beberapa ya 19 sampai 21 itu benar-benar kalau dilakukan itu benar-benar masalah. Jadi waktu yang sangat bagus itu ya untuk mendidik anak kita. Anak-anak itu menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau anak itu kalau sudah misalkan ya setelah salat maghrib itu dari musola semua berjamaah itu tidak beranjak, tapi ya itu ya ngobrol-ngobrol sama anak, misalkan tadi apa sih, ada kesulitan apa segala macam. Nah itu jadi seperti itu contohnya. Memberi reward kepada setiap hal yang dilakukan oleh anak atau melakukan bagian kayak tadi. Anak mulai mau ngepel, ya disyukuri gitu ya, alhamdulillah. Kemudian ngepelnya bersih segala macam, sehingga anak tidak minder. Jadi kalau misalkan anak ngepel kemudian tidak bersih, ibunya ya ngecebrek ya, wah ngepel tapi ya itu akhirnya anak tidak mau lagi ya. Nah ini contoh-contoh ya untuk melatih kemandirian anak. Misalkan mendorong anak untuk membereskan mainannya. Nah itu jadi ini mungkin peran seorang ibu ya. Ya mau tidak mau ibu, karena ibu itu ya notabene ya tugasnya di rumah mendidik anak ya. Jadi yang ibunya itu plus bekerja, itu memang resikonya sudah ekstra ya, 24 jam di samping tugas-tugas kita. Misalkan kalau yang ngajar. Pertama misalkan contohnya, misalkan mendorong anak membereskan mainannya sendiri. Jadi kalau berbaca, ayo kita bereskan sama-sama atau gimana. Tapi kalau misalkan kita nggak sabar ya udah beresin aja sendiri. Akhirnya anak tidak sampai kapanpun atau sampai tidak mau membereskan karena selalu diambil alih oleh kita. Ya. Kemudian mendorong anak untuk memilih mainnya sendiri. Jangan main aja ini, tapi anak memilih sekenak dia maunya. Mengizinkan anak berlatih mengenakan pakaian dan menyediakan baju-baju yang menarik bagi anak untuk dipakai. Jadi jangan didikte.
ini pakai ini sekarang, besok pakai ini, gitu ya. Terutama usia-usia mungkin kalau usia-usia udah SMP ya, itu kita tidak bisa, saya pengalaman sendiri, saya nggak berani memberikan baju anak-anak tanpa dibawa dengan anak-anaknya, karena mereka sudah punya selera sendiri, jangan dipaksakan ya. Akhirnya kan mubazir, kita beli bagus-bagus, mahal-mahal, pas ke rumah tidak sesuai dengan selera anak. Nah, itu. Kemudian mendorong anak untuk membersihkan bila mejanya kotor ya. Kemudian menguji anak jika mereka sudah mencoba hal-hal yang menjadi mandiri. Nah, jadi terlalu banyak pengawasan mengakibatkan anak-anak tidak akan cukup berkesempatan untuk mengeksplorasi. Jadi, tapi kalau selalu sedikit pengawasan, anak juga akan menjadi tidak mampu mengatur dirinya dan gagal belajar. Jadi bersosialisasi yang dibutuhkan ketika bergaul dengan teman yang sebaik-baiknya. Jadi kita harus bedakan perbedaan antara doing to dan doing for ya, melakukan untuk dan melakukan bagi. Jadi kalau melakukan untuk kayaknya misalkan kita segala sesuatu kita yang lakukan, tapi melakukan for atau melakukan bagi berarti kita hanya membantu sebatas apa yang anak butuhkan. Dan kita mulailah dari hal yang kecil. Kemudian kita harus tetap bersyukur atas setiap kemajuan anak kita. Mungkin itu paparan dari saya. Mungkin mohon maaf agak kesana kemari berepotan ya ibu-ibu. Silakan saya terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya silakan lagi ke moderator. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barusan telah dipaparkan dengan jelas sekali oleh Bunda kita Ibu Kartini materi mengenai mendidik dan melatih kemandirian anak. Sebelumnya ada yang mau dibahas lagi, ditanyakan lagi mungkin oleh peserta lainnya sebelum saya menanyakan ke melihat baca chat yang ada di sini. Baik, saya coba ini dulu ya pertanyaan di sini ya, Bunda Kartini. Iya, mangga. Bagaimana anak yang sudah diberi lingkungan yang baik, teladan yang baik, masih saja kelakuannya itu buruk, tidak berubah? Ya. Bagaimana Bunda Kartini? Langsung saja ya supaya nggak lupa Pak ya. Langsung saja mau ditanya Pak, mau dijawab langsung saja. Langsung aja Bunda, mangga cuma ada satu Jadi, pertanyaan. gitu ya. Bagaimana anak kalau misalkan di lingkungan rumahnya udah baik ya, dan ibu bapaknya udah soleh, kemudian anaknya sudah dididik dengan baik, tapi ternyata anak kelakuannya masih jelek. Nah, kita lupa bahwa di sekitar kita ada lingkungan. Ya, jadi kemandirian itu atau perilaku anak-anak kita itu tidak hanya dipengaruhi oleh keluarga, tapi ketika anak kan tidak terus-terusan berkutat di rumah saja kan, kecuali sekarang mungkin ya lagi lockdown. Kecuali sekarang mungkin anak di rumah terus kekurilingannya atau mungkin bosan. Kita suka lupa bahwa di luar itu ada lingkungan ya, dan lingkungan itu ya salah satunya adalah membentuk kepribadian anak ya. Makanya salah satu caranya adalah kita membentengi anak-anak kita dengan terutama dengan yang saya sangka dengan ajaran agama ya. Kita bentengi nilai-nilai norma-norma yang kuat di dalam rumah kita, sehingga meskipun anak keluar, anak sudah mandiri. Contoh misalkan ya, kita maaf ya saya, jadi kemandirian di sini bukan hanya mandiri yang wah gitu ya, tapi kemandirian dari tugas-tugas anak. Kemandirian baik itu secara fisik misalkan anak bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, segala macam sendiri sesuai dengan usianya tentu. Juga kemandirian dalam masalah agama ya. Nah, ini yang paling penting, kemandirian di dalam masalah agama. Misalkan kita membiasakan anak itu sholat ya. Kita harus sampai bahwa anak itu ngerti ya, menyampaikan anak bukan hanya sholat saja ya, tapi dia harus tahu dalilnya sholat itu apa wajibnya, segala macam yang berhubungan dengan masalah sholat, puasa, zakat, segala macam tentang nilai-nilai agama kita. Sehingga kalau misalkan dia tuh paham dalilnya ini, aturannya ini, segala macam ini, anak di luar sudah bisa kuat ya, atau bisa
membentengi diri dengan ajakan-ajakan yang tidak baik, ya. Contoh misalkan kita harus berpikir bahwa anak sholat di rumah karena ada ibu bapaknya. Kita harus berpikir supaya bagaimana anak kalau ketika dia di luar di sekolah dia bisa melaksanakan sholat dengan keinginannya sendiri. Jangan sampai kayak tadi di rumah mah sholat ya sebagai macam, tapi di sekolah tidak. Apalagi kalau misalkan sekarang menjelang puasa ya, dan puasa bulan ini puasa Ramadan di bulan April katanya cuma 7 hari ya, itu hoax atau apa Pak? Puasa di bulan April, puasa Ramadan di bulan April katanya hanya 7 hari ya, sisanya di bulan Mei. Ya misalkan kita masalah sholat ya, masalah puasa. Kita bagaimana mendidik anak bahwa misalkan anak di rumah biasa sahur segala macam, setelah di luar misalkan anak tidak puasa. Nah itu berarti apa peran kita? Berarti anak harus tahu itu dalil puasa itu apa, kalau tidak mengerjakan itu apa. Jadi konsekuensinya terhadap apa yang dia perbuat, sehingga meskipun dia keluar dari lingkungan rumah, dia bisa membentengi sendiri. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, gitu Pak mungkin. Mungkin ada yang dari lain menambahkan, boleh, mangga. Terima kasih buat Bunda Kartini. Mungkin ada pertanyaan lainnya lagi dari rekan-rekan semua. Bunda Nabila, terima kasih. Bunda Penny sudah hadir. Bunda Tini, ada yang mau disampaikan mungkin? Ini ada balad saya nih dari Semandai, ada Bu Tete hatur nuhun, Bu Tina Mislah hatur nuhun, Kasumbingana. Ada balad dari Semandai. Masih ada waktu 15 menit lagi ya? Punten Pak, dupi absen tos di-share Can? Sudah Ibu, sudah. Yes, sama Bu Adelia. Yeah. Alhamdulillah. Absen teh lagi ada kendala, malah ke absen yang berikutnya. Sebentar ya, lagi di ini dulu ya. Oke, siap. Maka Ibu Bapak. Oh, ini absen yang jam 11. Iya, kan saya teh bikin kegiatan hari ini itu ada 3 jadwal ya. Banyak banget kegiatannya, jadi salah kiri absen. Pabelit nge-share. Ininya juga jadi pabelit, absenan mana, maaf. Nah, jadi Bunda saya mau nanyakan lagi, sekarang bagaimana memberikan lingkungan yang baik buat para putri kita dengan kondisi saat ini? Di rumah, di sekolah sudah baik, kan di luar tuh tidak terkendali, tidak terdeteksi. Kita udah berikan sekolah yang menurut kita bagus. Tapi mungkin banyak di luar atau di pesantren sekalipun juga kan ada waktu-waktu di mana dia itu bebas dari guru ataupun dari ketua wali kelasnya gitu loh. Nah ini bagaimana ini Bunda? Ya, nah itu Pak, saya jelaskan tadi, jadi kuncinya itu dari rumah. Ya, kita bekali anak, betul-betul anak mempunyai kepahaman yang saya rasakan. Ya, pengalaman saya itu anak betul-betul diberi kepahaman tentang agama. Karena saya yakin aturan-aturan agama itu bisa mencakup semua hal. Ya, misalkan contoh misalkan dalam hal merokok saja ya. Di rumah kita sudah insya Allah misalkan nggak ada yang merokok. Anak saya laki semua Pak, jadi saya paling cantik di rumah. Jadi misalkan di rumah sudah tidak dibiasakan rokok, kita bukan hanya melarang saja rokok tuh nggak boleh. Nah kita jelaskan ke anak kita, ini darinya merokok. Jadi meskipun tidak ada juntrungnya, misalkannya di Quran hadis tidak boleh merokok, tapi kan ada ayat lain bahwa sesuatu orang-orang yang tidak boleh membebadirkan harta, membebadirkan hal ya. Ke situ ya, membadirkan itu kan orang itu membadirkan. Kemudian dari kesehatan ini itu dia punya keyakinan sendiri tentang itu ya, sehingga misalkan kalau udah keluar teman-teman yang ngajak merokok itu dia bisa membentengi sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar ditanamkan
ya. Misalkan di pesantren juga sama, kita mungkin tidak bisa misalkan anak kita di pesantren, kalau misalkan anak kita sudah di pesantren kan kita bebas, itulah anak-anak dijamin, misalkan anaknya tidak juga gitu. Kita harus lihat, harus ada pengawasan juga. Kita lihat misalkan pesantrennya macam apa, aturan-aturannya kita kan harus tahu. Nanti di pesantren juga kan di-share sama ke kita, ya, ke orang tuanya bahwa di pesantren ini aturannya gini-gini nih, kalau melanggar ini gitu. Jadi kita tidak misalkan hati-hati, atau misal kita harus selektif, kita memasukkan jangan ke meskipun apa pesantren, jadi jangan sampai jangan asal pesantren saja, tapi harus tahu gimana aturannya di dalamnya. Jadi memang enak Pak, jalan terakhir memang seperti itu yang saya rasakan. Jadi kalau anak sudah di pesantren kan itu alhamdulillah gitu ya, jong-jong gitu ya, kita tidak terlalu rumet gitu ya, pagi-pagi udah gogor-gogokan, ngebangunkan, aduh. Sekarang karena dibalikin, orang tuanya rada-rada ini lagi, rada bukbak lagi, subuh-subuh sudah halo ya, segala macam harus selalu diingatkan. Kalau di pesantren mungkin karena lingkungan sudah dibentuk seperti itu, ya alhamdulillah kegiatan-kegiatannya sudah padat dengan kegiatan-kegiatan ngaji, kemudian sisanya sekolah segala macam. Nah itu, jadi itu Pak intinya, kita dari rumah ya ditanamkan sebaik mungkin hal-hal yang nilai-nilai, norma-norma yang harus dianut oleh anak kita, sehingga ketika anak di luar, anak bisa sudah mempunyai kemandirian. Tadi seperti tadi, misalkan anak sudah sholat itu, dia tidak hanya tahu bahwa konsep sholat itu harus bagi orang Islam, dan sholat itu tidak hanya turun-temurun bagi orang Islam, tapi dia tahu, yakin bahwa ini dalilnya sholat, ini larangan konsekuensinya yang tidak sholat. Memang kenapa nilai agama itu banyak dilanggar gitu kan? Karena emang seperti itu. Nilai-nilai agama itu kan diterimanya bukan oleh artinya sanksinya itu kan tidak jelas. Bukan tidak jelas, tidak kelihatan. Ya, tidak nyata. Misalkan orang nggak melakukan sholat, ya biasa-biasa saja kan, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Nilai-nilai agama itu, aturan-aturan agama itu kita diterimanya dengan masalah keyakinan, ya. Kalau misalkan kita yakin bahwa sholat itu sholat itu wajib, konsekuensinya ini kalau tidak sholat, udah yakin gitu, sudah ditanamkan, sudah diinternalisasikan di anak sejak usia dini, insya Allah Pak, nanti ke lingkungan luar, dimanapun saja anak kita berada, insya Allah anak kita tetap bisa mempertahankan keyakinannya seperti itu. Itu mungkin Pak. Terima kasih Bunda Kartini. Alhamdulillah. Waktunya sudah menunjukkan pukul 11:05. Iya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Mungkin ada kata-kata pesan penutup dari, kita tutup aja ya kayaknya, atau masih ada pertanyaan lagi? Sebentar. Wan. Itu referensinya diisi aja yang itu. Oh, karena baik, udah. Yang pertama saya buat ngelinknya ke situ lagi. Oh. Ya ini udah saya isi. Jadi buat Bunda, rekan-rekan semua, silahkan link absennya diisi di chat. Di chat saya nggak ada. Di link itu. Terima kasih. Chatnya ada nggak Ibu? Nggak kelihatan di saya Bu. Di saya nggak ada. Gitu? Yang gambar orang atau di gambar apa sih? Pembicaraan apa di situ? Nanti di chat ada di. Bu Kartini ada nggak chatnya? Untuk presensinya? 10.35 jamnya. Nggak ada Bu. Nggak ada chat untuk isi absen di sini. Oh. Ntar mungkin di Japri aja ya? Iya siapa Bu. Saya copy ulang aja kali ya, nih coba ya. Ya. Coba Pak. Loading ke Bu Kartininya memang. Ngasih loading bukannya ini HP komputer saya nya, laptop saya nya.
Bagaimana rekan-rekan kata sudah di waktu Responnya 2 masih 3 menit orang nih. Respon sambil Google Form-nya. tadi saya sudah berhasil Bu Adelia ngisi absen. Ya. Mangga Pawan lanjut lagi Pawan. Baiklah tadi memang paling utama itu kalau menurut saya jadi memang harus dari rumah dulu ya Bunda ya. Iya. Dari rumah sehingga dia mau dia keluar rumah dia sudah siap tidak akan terpengaruh oleh lingkungan di luar itu. Walaupun kalau di lingkungan luar itu kita nggak bisa terdeteksi ya baik buruknya, ya, tapi tetap sih perlu berikanlah lingkungan di luar rumah yang baik, ya kan? Tetap terjaga, tapi tetap tidak bisa sepenuhnya. Tapi kalau di rumah itu full 100% kita yang bisa kendalikan. Jadi diutamakan kan dan melatih kemandirian itu adalah di rumah. Nah mungkin Bunda Kartini ada kata-kata penutup Ya. di sesi terakhir ini. Oke, jadi pada dasarnya untuk melatih kemandirian anak kita, terutama kita sebagai seorang ibu ya, sejak dini kita dikenalkan anak terhadap nilai-nilai agama yang jelas. Jadi kalau misalkan udah nilai-nilai agama itu sudah istilahnya sudah nyabet lah kemana-mana ya. Kemudian kita juga misalkan kalau punya anak sekolah ya, kita harus tahu ya tidak los begitu saja. Jangan sampai kayak juga tidak begini misalkan ada anak saya udah dibentengi dengan agama yang bagus. Kalau ke lingkungan misalkan kita juga harus lihat ke lingkungan kita, harus dipantau. Misalkan anak kita teman bergaulnya dengan siapa ya. Dengan siapa, kemudian perilakunya dengan siapa. Kan pergaulan itu kan mencerminkan perilaku kita. Jadi kalau misalkan pengen tahu perilaku kita, kita lihat teman-teman kita. Nah, itulah kepribadian kita. Karena yang namanya orang itu kan dia bisa klop dengan orang yang satu ini ya, satu kepribadian lah istilahnya. Jadi kita juga pantau di lingkungan tidak los begitu saja, tetapi kita yang paling kuat adalah penanaman nilai-nilai dari rumah. Karena semua perilaku anak di masyarakat itu adalah cerminan pendidikan dari rumah. Sehingga anak sebagaimana ikan kan, ikan di laut meskipun airnya asin tapi dia tidak ikut asin. Kecuali ikannya sudah diasinkan. Itu mungkin saja yang penutup dari saya. Mudah-mudahan semua bermanfaat dan apabila ada kesalahan konsep segala macam, saya mohon maaf. Mungkin ada yang lebih tahu apalagi tentang psikologi anak ya, terutama mungkin guru-guru TK, PAUD, wah itu psikologinya udah bagus banget. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman semua diskusi kita yang telah disampaikan oleh narasumber Bunda Kartini, dan waktu sudah menunjukkan pukul 11:11. Mungkin saya tutup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua rekan-rekan yang mengikuti. Mungkin masih banyak kekurangan, bisa cari lagi di tempat di luar lagi yang lebih sempurna karena belajarnya memang sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada host Bunda Adelia, Angga, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Wawan dan Ibu Kartini ya. Iya.